Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana agar DNS itu tidak bocor ya saat kita menjalankan tunnel atau inject di OpenClass. Khususnya buat kalian pengguna inject dengan provider si biru ya, itu kan kebanyakan nggak ada kuota ya, jadi dia pasti bocor karena menggunakan DNS UDP. Oke, seperti itu. Oke, dan langsung saja tanpa basa-basi ya, ini saya sambil nyantai ya karena capek tag video beberapa kali itu kata-katanya salah mulu. Oke, sambil nyantai ya, kita langsung ke tutorialnya. Ini apa ini? Oh, bentar lagi subuh teman-teman. Oke, untuk yang pertama yang perlu diperhatikan, karena saya menggunakan OpenClass versi yang mungkin versi yang termasuk yang baru ya ini ya, karena ada plugin dan override. Oke, di sini Metacore saya aktifkan. Oke, buat teman-teman yang ingin menggunakan fake IP terserah ya, karena di sini saya menggunakan trader host. Kalau fake IP itu biasanya sudah nggak bocor ya, cuman saya lebih suka di Reddit host. Oke, untuk yang kedua settingan di DNS, jadi wajib menggunakan DNS redirect. Oke, untuk settingan pertama sudah di sini. Terus untuk settingan kedua di bagian DNS override settings, kita masuk ke DNS settings. Oke, untuk yang di sini centang ya, centang yang di custom setting aja, custom DNS setting aja dicentang, yang lain nggak usah dicentang, nggak usah dicentang ya. Oh ya, di sini nanti saya akan menggunakan DNS HTTPS, jadi ini wajib menggunakan bug IP ya, bukan bug host. Oke. Untuk DNS-nya saya menggunakan apa ya, Alibaba mungkin, karena kalau Cloudflare itu tadi itu pasti kok pasti sih, mungkin sudah biasa ya, mungkin ya saya di sini menggunakan DNS Alibaba aja. Oke, bentar kita baik aja, pastikan di sini tidak ada DNS yang aktif ya. Terus masuk ke name server ini, terus add. Setelah itu masukkan DNS-nya di sini nih, DNS address server. Untuk port tidak usah diisi, dan DNS server tipe pilih ke HTTPS, yang ini gak usah diisi. Terus langsung kita ke paling bawah. Ini pastikan ya, kita taruh di, karena saya ada berapa ini, ada 3 proxy group, ada di Linux ini sebagai koneksi utama, ada Stone WA ini rule buat WA ya, terus ada Google Extreme, jadi ini rule khusus keluarga Google dan buat streaming juga. Saya pisah seperti ini aja. Untuk pertama DNS-nya saya taruh di Linux ini koneksi utama ya. Oke, kita commit setting. Setelah itu tambahkan lagi. Jadi kita membuat 3 DNS di sini dengan sama ya, DNS-nya sama ya. Terus masuk ke Stone WA di sini. Oh iya, buat memastikan nanti saya akan tambahkan DNS UDP lagi ya, buat memastikan. Oke, sebentar. UDP di Google Extreme. Oke. Dan di sini saya akan coba commit setting terlebih dahulu ya. Ini buat memastikan ya. Saya akan tambahkan satu DNS UDP, terus yang HTTPS ini saya hilangkan centang supaya nanti tidak aktif ya. Sebentar. Saya tambahkan DNS UDP yang biasa digunakan itu adalah 888. Oke, ini UDP.
terus ke commit setting seperti itu. Oke, setelah itu ini saya hilangkan centang aja. Nanti pembuktian ya. Kalau pakai UDP ini pasti bocor teman-teman, pasti bocor 100%, pasti bocor. Kecuali teman-teman menggunakan fake IP ya, itu bisa bocor bisa enggak. Saya nggak bisa jamin juga kalau menggunakan fake IP itu nggak bocor. Saya nggak bisa jamin. Tapi kalau menggunakan reader host dengan DNS UDP itu pasti bocor ya. Oke, saya akan apply sekaligus saya akan tes di DNS Leak di browser ya. Apakah dia bocor apa enggak? Cek di sini DNS-nya nggak dicentang ya. Nggak aktif, yang aktif cuman UDP 888. Oke. Cek di sini DNS Leak. Oke, di sini kan terdeteksi nih XL Axiata. Malah nggak bisa connect teman-teman. Oke, bentar. Nah, bisa dilihat ya. Di sini terbaca XL Axiata. Oke. Berarti apa nih? Berarti ini bocor teman-teman. Berarti DNS-nya bocor dan mengalami kebocoran ya, pasti bocor karena menggunakan DNS UDP. Itu. Nah, sekarang saya akan coba UDP-nya saya hapus. Terus saya aktifkan yang HTTPS. Dan perlu diingat ya teman-teman, perlu diingat yang ini, bentar. Nah, yang paling bawah ini wajib ya, wajib dipilih dan tidak boleh di disable, karena kalau di disable ya percuma, nanti nggak bisa jalan, untuk pasti bocor juga untuk DNS-nya gitu. Oke, ini saya delete, yang satu saya centang, 2 centang, 3 centang, langsung saya apply. Oke, langsung di apply. Cek lagi. UDP-nya sudah hilang ya, bentar lagi subuh. Oke, ini jam 4 lebih 2 ya, 10 menit lagian, 13 menit lagi. Oke, di sini sudah terhubung dan saya menggunakan di koneksi utama di Linux itu akun Vilas Free ya, dari Cloudflare. Oke, biar aman IP-nya tidak diserang. Oke, DNS Leak cek ya, Cloudflare, dan boom, bisa dilihat. Oke, sebentar saya refresh lagi, dan boom, bisa dilihat ya, di sini terdeteksi Alibaba Cloud. Alibaba ini kan DNS Ali ya, yang tadi ya, Ali DNS. Oke, seperti itu. Terus buat memastikan lagi ya, kalau teman-teman masih ragu, dan oke, di sini saya kan menggunakan modem HP ya. Jadi untuk yang saya pakai ini, saya menggunakan paket video teman-teman. Jadi tidak ada kuota reguler apapun. Jadi di sini kuotanya 0 ya. Bugnya kelihatan. Dan bisa dilihat di sini di bar sinyal ini ya, ini ada tanda silang. Itu silang itu menandakan tidak ada kuota utama ya. Jadi tanpa di ini nih, bentar. Ini tak kasih wejangan ini. Kalau nggak didengerin pasti nggak connect ya. Nah, tanpa dikasih ini dia nggak bakal bisa connect internetnya teman-teman. Jadi wajib ini diarahin ya. Oke. Jadi nanti penulisannya seperti ini kalau di config ya. Penulisannya seperti ini. Nah, seperti ini, ada tanda pagarnya seperti itu.
Oke, buat memastikan sekali lagi ya, kalau ini benar-benar berhasil, saya menggunakan apa ya ini DNS kuat mungkin ya, atau OpenDNS juga bisa. Oke, saya akan tes 3 kali ya. Yang pertama kan pakai Ali nih, pakai Ali DNS. Yang kedua menggunakan kuat 9. Oke, salin, terus override. Ini saya ganti semua ya. Tempel bentar. Kuat 9. Waduh. Nah, gini. Oke, commit setting. Cek sudah terganti ya. Terus di apply. Kalau saya enak di Ali DNS. Yang saya rasakan tuh lebih itu ya, lebih responsif gitulah, 11-12 dengan Cloudflare. Jadi tapi untuk Ali DNS tuh buat video call enak, mantap teman-teman. Jadi rekomendasi menggunakan Ali DNS. Oke, sudah berjalan di sini. Cek DNS leak. Ntar saya refresh lagi. Oke, di sini terdeteksi Woodynet itu dari kuat 9 ya. Oke, sudah berhasil ya yang kuat 9. Sekarang saya ganti di OpenDNS. Oke, buat memastikan ya, kalau ini 100% berhasil. Bagaimana kalau kita tambahkan bentar ini pakai ini dulu ya, bentar. Nah, ini kuat ya, OpenDNS saya ganti bentar ya. Habis ini saya akan coba menambahkan berapa ya, 3 DNS sekaligus ya. Apakah dia berhasil apa enggak? Oke, ini ditunggu bentar ini. Oke, bentar, dan sudah terkoneksi di OpenClass. Saya akan coba refresh di sini. Oke, dan terbaca Cisco OpenDNS, dan berarti untuk berhasil ya buat DNS di OpenDNS-nya. Sekarang saya akan coba tambahkan 3 DNS sekaligus. Oke, untuk yang pertama, bentar saya sambil duduk. Capek sambil duduk ya di sini. Saya akan tambahkan apa ya? Ali DNS. Di sini Ali DNS. Bentar. Yang pertama Ali DNS. Yang kedua kuat. Yang ketiga deh, kuat DNS. Kuat 9. Oke. Ini kita commit ya, commit terlebih dahulu. Di commit terus yang ini diedit, arahkan ke Linux. Ini agak ribet ya buatnya ya. Ini juga ke Linux. Terus add lagi, kita buat sekali lagi untuk WA ya, stone WA.
Atau kalau nggak gini aja deh, gini aja. Yang ketiga itu saya pakai Ali DNS aja. Soalnya nggak bakal kedeteksi juga nanti yang YouTube sama WA. Yang kedeteksi kan yang utama ya. Ini saya taruh di sini, gue ekstrim. Oke, sudah berhasil di sini. Saya langsung apply aja. Nanti saya akan habis ini ya, saya akan kasih cara gampangnya supaya teman-teman tidak usah otak-atik di sini ya. Jadi nanti kita langsung include aja ke config-nya tanpa kita men-setting-settingnya. Oke, ini sudah berhasil terkoneksi. Saya akan coba cek di DNS klik lagi di sini. Bentar. Ini clovernya masih ada nih. Oke, kita hitung ya dari atas ya. Alibaba ini dari Ali DNS, Udinet ini dari Quad 9 dan Cisco ini dari OpenDNS. Dan berarti untuk DNS leak kali ini tidak ada kebocoran ya. Jadi DNS-nya berhasil seperti itu. Oke, untuk tutorial yang terakhir ini lebih simpel ya dan tidak ribet. Kalau yang di sini kan ribet banget ya. Bentar. Kalau yang overhead ini kan ribet ya. Jadi saya akan berikan tutorial supaya lebih enak. Oke, setelah di setting, setelah dibuat, teman-teman bisa copy yang di sini dari atas ya, mungkin dari bawahnya match. Ini copy aja semua ke bawah, lalu salin. Oke, setelah itu ditaruh di config ya. Atau mungkin kalau ada DNS-nya, teman-teman bisa itu ya. Bisa dihapus ya, bisa dihapus bentar lalu diganti dengan yang ini. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa kita tambahkan teman-teman, bisa kita hapus, bisa kita tambahkan, jadi bebas ya. Ntar ini gini aja lebih enak. Gini deh. Oke, terus lanjut di sini, Google kita copy, ini cara gampangnya ya, jadi lebih enak daripada kita bolak-balik di setting ya. Oke, setelah ini lanjut diginiin, taruh di save, terus cek, dan sudah bisa ya. Oke, terus kalau sudah gini di bagian setting nih, customnya dihapus aja, sama nih DNS-nya semua dihapus aja ya, dihapus. Oke, dihapus. Nah, kalau udah dihapus gini, kita langsung apply aja teman-teman, langsung di apply aja. Jadi otomatis nanti DNS-nya dia akan ngikut yang dari config ya, yang dari sini nih. Nah, ini otomatis ya ngikut. Oke, sebentar, ini udah jalan belum? Dan udah jalan ya. Di sini saya cek di NS leak.
Oke, ini mantap ya. Ini langsung terdeteksi nih. Ada 20 server Cisco PenDNS, nah, Budinet, terus Alibaba. Dan ini berhasil semua ya. Jadi mantap. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Dan perlu diingat lagi, tutorial kali ini wajib menggunakan bug IP ya, karena nggak bisa nge-resolve ya jika menggunakan bug host. Tapi tetap bisa buat internetan teman-teman. Seperti itu. Oke, sekian ya untuk video kali ini. Dan semoga bisa bermanfaat, karena kemarin ada yang request ya, saya baru sempat membuatkan video ini karena baru ingat ya, karena ya baru ingat juga ya, baru mood buat bikin juga sih sebenarnya. Kalau saya kan buat video kan kalau lagi mood ya saya bikin seperti itu teman-teman. Oke ya, jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mencari tutorial ini. Dan ini saya pastikan 100% berhasil ya, dan tanpa gimmick. Oke, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.